Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prakristi, NPM 2321036, Prodi Pendidikan dan Sastra Indonesia, Universitas Batu Raja. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang karakteristik psikologi peserta didik. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu karakteristik psikologi peserta didik? Yuk, mari kita bahas sama-sama di video ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Pertumbuhan adalah perubahan kuantitatif yang berkaitan dengan peningkatan ukuran dan struktur biologis seperti panjang, berat badan, dan fungsi fisiologis yang berlangsung secara kontinu dan dinamis. Contohnya, pertumbuhan alat kelamin dan sistem saraf pusat memiliki kecepatan yang berbeda pada berbagai masa kehidupan. Yang selanjutnya itu ada perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan progresif yang bersifat kualitatif, mencangkup diferensiasi, artikulasi, dan integrasi fungsi-fungsi biologis dan psikologis menuju tingkat yang lebih kompleks dan terorganisasi. Perkembangan mencangkup aspek mental, emosional, dan sosial yang berlangsung. Kedua proses ini saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan. Meskipun dapat dipisahkan, pertumbuhan lebih fokus pada aspek fisik, sedangkan perkembangan melibatkan perubahan kemampuan dan karakter. Perubahan-perubahan itu meliputi beberapa aspek, baik fisik maupun psikis. Yang pertama itu ada perubahan dalam ukuran. Perubahan meliputi pertumbuhan ukuran fisik seperti berat badan dari 3 kg saat lahir menjadi 8-9 kg pada usia 6 bulan, dan panjang tubuh dari 50 cm menjadi 60 cm pada 1 tahun, serta perubahan organ volume otak yang mempengaruhi kemampuan atau kemampuan bahasanya juga berkembang dari sedikit satu suku kata menjadi rangkaian kata bermakna sebelum usia 1,5 tahun, disertai peningkatan kemampuan mengenai objek di lingkungan sekitar. Yang selanjutnya itu ada perubahan dalam perbandingan. Perubahan fisik terjadi secara proporsional antara kepala dan anggota badan hingga usia akhir belasan tahun. Secara mental, anak beralih dari banyak berhayal ke lebih rasional seiring bertambahnya usia. Perkembangan sosial juga berlangsung dari bermain sendiri, bermain dengan saudara, hingga bermain dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Dan yang ketiga itu ada memperoleh hal-hal baru. Selama perkembangan, manusia terus memperoleh hal-hal baru sesuai tahapan usianya, seperti pertumbuhan fisik, yaitu dengan tumbuhnya gigi dan tanda kelamin sekunder, dan perkembangan mental seperti penambahan suku kata, nilai moral, dan pengetahuan. Dan kebutuhan untuk memperoleh hal baru juga sangat penting bagi kehidupan psikis, dan jika tidak terpenuhi dapat menimbulkan kekecewaan pada masa sekolah. Dorongan ini mulai terarahkan melalui pelajaran terencana, dan anak dan remaja sering menunjukkan keinginan untuk hal baru yang tercermin dalam perilaku bosan terhadap hal lama dan keinginan mengikuti tren atau model yang berbeda-beda pada tiap individu dan tahap perkembangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang anak yang berkebutuhan khusus. Beberapa ahli menyebutkan istilah berkebutuhan khusus dengan sebutan anak yang berkebutuhan khusus. Individu kebutuhan khusus atau IBK adalah individu yang memiliki keterbatasan kognitif fisik dan emosional yang menghalangi kemampuan mereka untuk berkembang, termasuk belajar. ADHD,
retardasi mental, gangguan fisik, sensoris, bicara dan bahasa, autisme, serta gangguan emosi dan perilaku. Anak berkebutuhan khusus memerlukan pendidikan khusus dan layanan terkait yang berbeda dari anak normal untuk mengembangkan potensi secara maksimal. Anak berkebutuhan khusus menyimpang dari rata-rata anak normal dalam ciri-ciri mental, kemampuan sensori, fisik, dan perilaku sosial, dan keterampilan serta kemampuan berkomunikasi. Secara keseluruhan, pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan dan saling terkait yang membentuk fisik dan psikologis pada manusia dari masa bayi hingga dewasa. Masa usia 0-6 tahun merupakan periode emas untuk pertumbuhan dan perkembangan kognitif, bahasa, sosial, emosional, fisik, motorik, agama, dan moral, serta seni. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sangat pesat. Stimulasi pada kelompok usia ini sangat penting karena merupakan fondasi untuk pembangunan human capital, karena anak yang sehat dan secara sosial tumbuh secara optimal dan tumbuh menjadi orang dewasa yang produktif secara ekonomi. Kamu lihat di sini. Nah, Bu Ani punya gambar. Ini adalah gambar tubuhku. Mana tubuhku? Pegang yuk. Tubuhku. Wah, lihat deh di mana nih gambarnya, perhatikan. Ya, di sini ada apa sih? Apa ini? Apa? Mata. Mana matanya? Coba pegang matanya, mata. Mana mata? Natra? Mata Natra di mana? Mana mata? Matanya Natra pegang. Wah, iya, sama. Iya, sama seperti gambar ada mata. Nah, yang ini apa ini? Ini apa ini yang ini? Telinga. Mana telinganya? Sentuh. Pegang telinganya. Ini telinganya. Natra. Mana telinganya? Natra, pegang telinganya. Oke, good. Nah, yang ini apa ini ya namanya ya? Ini apa ya? Apa ini? Apa namanya ya? Hidung. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.